Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Allah masih memberikan kita nikmat waktu, sehingga kita masih hidup di atas muka bumi ini untuk memperbanyak bekal kita menuju kematian. Dan yang lebih berharga, Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita nikmat iman, di mana di pagi hari ini kita masih dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang masih senantiasa mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan di antara ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah Allah perintahkan adalah untuk menikah. Kita tahu di dalam agama kita, pernikahan itu bukan hanya sekedar legalitas sebuah hubungan. Tidak sebagaimana kebanyakan orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menganggap pernikahan yang hanya sekedar legalitas hubungan untuk mendapatkan resmi saja. Namun di dalam Islam, ibadah atau pernikahan adalah sebuah ibadah yang agung, ibadah yang mulia, yang Allah perintahkan langsung melalui sabda-sabda Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sedikit di pagi hari ini sebelum kita mengawali prosesi akdun nikah, sebelum kita mengawali proses akad nikah, kita ingin untuk menyampaikan beberapa nasihat-nasihat singkat yang berguna bagi diri saya pribadi dan bagi kedua mempelai, yaitu saudara Naufal dan saudari Sabrina, dan juga kepada para jamaah-jamaah yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Nasihat yang pertama, bagi yang akan menikah, terutama saudara Naufal, ingat bahwa pernikahan tadi kita sebutkan adalah sebuah ibadah. Dan kita tahu yang namanya ibadah tidak akan diterima sama Allah Azza wa Jalla sampai memenuhi syarat, yaitu dia harus ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia beribadah sesuai dengan tuntunan yang telah digariskan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang melaksanakan sebuah ibadah tanpa didasari dengan itu semua, maka tidak akan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan satu amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami, dia menikah namun dengan gaya dia sendiri, dia menikah namun dia tidak mau menggunakan aturan-aturan dari Nabi SAW, maka Nabi mengatakan amalan tersebut akan tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dan para jamaah, bagaimana kita bisa tahu tuntunan Nabi SAW dalam berumah tangga? Maka kembalinya adalah dengan kita banyak belajar tentang agama ini. Betapa banyak kitab-kitab para ulama dan hadits-hadits Nabi SAW menerangkan bagaimana rumah tangga beliau SAW, yang beliau sengaja diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita teladani dan untuk kita tiru. Maka seorang yang melaksanakan ibadah tanpa ilmu, kebanyakan lebih banyak merusak daripada memperbaiki ibadah tersebut. Ini berlaku bagi semua ibadah, tidak hanya ibadah nikah saja. Kita lihat ada satu ibadah yang agung yang bernama jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, yang Nabi SAW mengatakan jihad sebagai dzirwatu sanamil Islam, sebagai puncak daripada agama Islam. Namun tatkala jihad ini dikerjakan tanpa landasan ilmu, maka hasilnya lebih banyak merusak, bukan malah memperbaiki Islam.
Kita lihat apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang mengatasnamakan jihad, namun bukan malah memperbaiki, justru merusak Islam. Demikian pula pernikahan. Ketika seorang melakukan pernikahan tidak dilandasi dengan ilmu, maka dia merusak syariat nikah itu sendiri. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dilandasi ilmu, maka dia lebih banyak merusak, bukannya malah memperbaiki. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, teruntuk juga saudara Noval yang insya Allah sesaat lagi akan melangsungkan sebuah ibadah yang mulia, yaitu pernikahan. Kita lihat di pagi hari ini dan jamaah-jamaah semua juga melihat bagaimana Bapak Rudi, beliau mungkin Anda lihat terlihat tersenyum, ya, beliau terlihat tegar, namun seorang ayah yang dia sejak kecil mendidik putrinya, menyayangi putrinya, mencintai putrinya, hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus rela menyerahkan putri yang selama ini dia cintai, selama ini dia sayangi, selama ini dia curahkan segala apa yang dia miliki untuk putrinya. Pagi ini dia harus menyerahkan kepada seorang lelaki yang wallahu a'lam apakah lelaki yang akan diserahkan ini sama-sama bisa memberikan cinta seperti dia, sama-sama bisa memberikan kasih sayang kepada dia. Harapan beliau, lelaki yang akan diserahkan putrinya ini bisa mengantarkan putrinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam berwasiat kepada para ayah yang akan menikahkan putrinya. Nabi mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila telah datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya dan kalian ridhoi akhlaknya, maka nikahkan putrimu dengan laki-laki tersebut. Bapak Rudi mungkin menganggap saudara Noval termasuk di antara hadis ini. Maka amanah yang besar dari beliau Anda jaga dengan baik. Anda cintai putrinya sebagaimana dahulu beliau mencintai putrinya. Nabi mengatakan dalam hadis lanjutannya, wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau kau tidak menikahkan putrimu dengan lelaki yang baik agamanya dan lelaki yang baik akhlaknya, maka yang terjadi adalah kerusakan di atas muka bumi ini. Karena kita hanya menikahkan putri-putri kita kepada lelaki yang hanya bermodalkan harta, tanpa kita melihat bagaimana kualitas akhlaknya, tanpa kita melihat bagaimana kualitas agamanya. Sungguh ini adalah sebuah hal yang berat bagi setiap ayah. Dan saya adalah seorang ayah dari satu orang putri yang juga merasakan bagaimana sedihnya tatkala hari ini kita menyerahkan putri kita kepada salah seorang yang kita berhusnudzon kepada dia. Semoga dia bisa mencintai dan menyayangi dan menuntun putri kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diperhatikan jamaah dimuliakan oleh Allah, bagi seorang suami, istri-istri kita adalah manusia biasa seperti kita. Allah menciptakan pasangan kita bukan dari bangsa jin. Allah menciptakan pasangan kita bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa hewan, tapi Allah membuat pasangan kita dari jenis kita sendiri, dari manusia itu sendiri. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Dari jiwa yang satu ini Allah ciptakan pasangannya. Kalau kita mengerti ayat ini, Allah menciptakan pasangan kita dari diri kita untuk kita bercermin bahwa kalau kita memang memiliki banyak kekurangan, banyak kesalahan, demikian pula istri-istri kita, mereka bukanlah bidadari-bidadari, mereka bukanlah malaikat yang tidak pernah durhaka, mereka juga manusia yang Allah ciptakan penuh dengan kesalahan sebagaimana kita. Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata', semua anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Maka kalau Anda mengerti tentang hal ini, tentu akan ada dalam diri Anda banyak memaafkan kesalahan-kesalahan istri. Sebagaimana Anda juga punya banyak kesalahan, maka istri juga memiliki banyak kesalahan. Jangan ketika Anda menikah
Anda membayangkan istri Anda itu sudah sempurna secara total, nanti akan Anda kecewa. Ketika Anda sudah berumah tangga, sudah satu rumah dengan istri Anda dapati ternyata ada kekurangan-kekurangan dalam istri Anda, dan itu pasti bisa kita pastikan, pasti istri-istri Anda banyak kekurangan. Jadi ketika Anda masuk dalam rumah tangga yang baru, Anda nanti akan mendapati istri Anda mungkin kurang bisa masak, kurang bisa berdandan, istri Anda mungkin ada keburukan-keburukan yang lain. Kalau Anda memahami tentang hal ini, Anda akan banyak menerimanya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW dalam hadisnya, la yafraq mu'minun mu'mina, tidak boleh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang juga sama-sama beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ketika kau dapati istrimu memiliki perilaku sifat yang tidak kau sukai, maka lihat kepada kebaikan-kebaikannya yang banyak. Jangan melihat kepada kekurangan-kekurangannya, lihatlah kepada kebaikan-kebaikan yang banyak yang membuat Anda datang untuk melamar istri Anda, karena pasti ada kebaikan dalam istri Anda. Kalau tidak ada kebaikan sama sekali, gak mungkin Anda datang melamar istri Anda, meminta kepada orang tuanya untuk dinikahi. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, bagaimana ketika seorang suami mendapati hal yang tidak dia sukai dari istrinya. Allah mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, tapi apabila kau wahai para suami membenci istrimu, ada perilaku yang tidak kau sukai dari istrimu, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, maka bisa saja ketika kau membenci istrimu, Allah jadikan ada begitu banyak kebaikan-kebaikan lain yang ada pada diri istrimu. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, seorang suami yang beriman tentu memahami hal ini. Kemudian nasihat kita yang berikutnya adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran yang insya Allah semua bapak-bapak hafal sama ayat ini. Semua bapak-bapak sering menggunakan ayat ini untuk mengintimidasi istri-istrinya, yaitu sebuah firman Allah dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki-lelaki, suami-suami itu pemimpin bagi para istri-istrinya. Ayat ini sering digunakan untuk mengintimidasi atau untuk menekan istrinya. Justru kalau kita melihat tafsiran para ulama tentang ayat ini justru menjadi bumerang bagi para suami sendiri. Tidakkah dia malu? Dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pemimpin, namun tidak menjalankan tugas-tugas pemimpin dengan baik. Namanya qawwam, pemimpin, dituntut yang pertama untuk riayah. Dia harus perhatian kepada istrinya. Pemimpin siapapun, presiden, gubernur, wali kota, tatkala tidak perhatian kepada rakyatnya, maka jangan harap rakyatnya suka kepada pemimpin tersebut. Maka demikian pula suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dia dituntut untuk memberikan perhatian penuh kepada istrinya. Sering-sering mengucapkan terima kasih kepada istrinya, meskipun itu hal-hal yang sepele. Namun betapa banyak suami-suami yang ketika diberikan kebaikan-kebaikan oleh istrinya, pagi hari sarapan sudah disiapkan, anak-anak sudah disiapkan semua sekolahnya, namun ada perkara-perkara yang kecil, mungkin kopinya kurang manis, sudah dicaci maki habis-habisan. Padahal Allah Azza wa Jalla atau Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka banyak-banyak Anda berterima kasih kepada istri-istri Anda, karena merekalah yang menopang kehidupan rumah tangga kita. Kemudian yang kedua, pemimpin dituntut untuk himayah, yaitu menjaga, memproteksi anggota keluarganya dari apa? Yang pertama, dia menjaga istrinya dari api neraka. Dia menjaga istrinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Seorang suami, dia dilarang oleh Nabi SAW, diwanti-wanti untuk tidak menjadi suami yang dayuth. Apa itu suami yang dayuth? Suami yang dayuth adalah suami yang membiarkan istrinya melakukan kemungkaran-kemungkaran, dia merasa enjoy saja. Istrinya keluar rumah membuka aurat, suaminya diam saja. Atau istrinya
ya ngajak lelaki lain ke dalam rumahnya, katanya teman. Suaminya sah-sah saja, enjoy saja. Istrinya jalan bareng sama lelaki lain, suaminya fine saja. Ini adalah suami-suami yang dayuth, yang diancam oleh Nabi SAW. Innallaha qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan yang diharamkan surga atas mereka. Yang pertama mudminul khamr, orang yang candu khamr. Yang kedua adalah wal'aq, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah waddayuth alladzi yuqirru fi ahlihil khabath, suami-suami dayuth yang membiarkan keluarganya berbuat maksiat. Kemudian nasihat juga kepada saudara Naufal, setelah Anda menikah, Anda tetap dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua Anda. Jadikan ibu Anda sebagai manusia pertama yang Anda taati. Jangan seperti kebanyakan orang, dia lebih taat kepada istrinya, lebih mencari istrinya, dan durhaka kepada kedua orang tuanya demi untuk membahagiakan istrinya. Jangan. Nabi SAW telah mengabarkan di antara tanda-tanda kiamat adalah yuti'ur rajulu imra'atahu wa ya'uqqa ummahu. Ada banyak suami-suami yang lebih taat kepada istri-istrinya dan durhaka kepada ibundanya. Ini bukan ciri suami yang beriman. Dia tetap untuk memuliakan ibunya, mendahulukan ibunya daripada istrinya. Dan nasihat yang kedua kepada mempelai wanita, yaitu saudari Sabrina. Ingat, semoga suara saya sampai ya. Setelah saudara Novel mengucapkan qabiltu, ayah Anda mengatakan uzawwijuka, aku nikahkan engkau, maka sejak saat itu berpindah tanggung jawab ayahmu kepada suamimu saudara Novel. Yang semula kau dituntut untuk lebih taat kepada ayahmu, sekarang kau dituntut untuk lebih taat kepada suamimu. Yang sebelumnya ayahmu adalah surgamu, sekarang suamimu adalah surgamu. Nabi SAW mengatakan kepada para istri-istri, unduri aina anti minhu. Wahai para istri, lihatlah di mana posisi kalian di hadapan para suami. Fa innahu jannatuki au naruki. Karena suami-suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Nabi juga mengatakan ciri istri yang baik. Kata Nabi, idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafidhatka fi malika wa farjiha. Yaitu ketika kau perintahkan, dia taat. Ketika suamimu pergi meninggalkan rumah, kau menjaga hartanya dan kau menjaga kehormatan dirimu sendiri. Ini adalah istri-istri yang baik yang membantu suaminya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada masalah rumah tangga, buat para istri-istri, tutup semua pintu-pintu rumah. Jangan mengeluhkan problematika rumah tangga Anda kepada orang-orang yang tidak tepat. Mungkin Anda dapati suami